Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Sedekahnya yang kemudian Allah sudah memandu buat kita dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Nah, Allah lah ya yang menyampaikan. Allah lah yang menyampaikan. Lalu yang kedua dalam surat Saba, surat ke-34 ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Mantap kan? Nah, lanjut ya. Sedekah berupa materi sangat baik, namun sedekah non materi juga sama sangat baiknya. Sedekah tidak harus berupa uang, bisa juga tenaga, ucapan, dan pikiran. Nah, hadis-hadis berikut ini menunjukkan jenis-jenis sedekah yang bisa kita amalkan. Oke. Pertama, Ya, Ustaz. setiap ya. Udah habis? Enggak, masih ada sampai setengah 11-an. Ya, nanti 10.15 lah paling tidak ya. Biar Ustadz Arif lebih banyak waktunya. Mungkin ada yang mau dialog sebagainya, ya kan? Iya, ya. Setiap sendi dari manusia wajib untuk disedekahi. Setiap hari di mana matahari terbit. Pahamlah yang ini ya. Ayo siapa yang belum sholat duha? Itu sedekah sendi-sendi tubuh kita itu. Jadi kalau tulang-tulang kita bunyi-bunyi, jangan-jangan kurang sedekah ya. Duha. Kalau engkau berbuat adil di antara dua orang, maka itu adalah sedekah. Jadi berbuat adil, sedekah. Kalau engkau membantu seorang dengan mengangkatnya ke atas tunggangannya, maka itu juga adalah sedekah. Atau engkau membantu mengangkatkan barangnya ke atas tunggangannya, itu juga sedekah. Kalimat yang baik, itu juga sedekah. Dan bahkan setiap langkah yang kau jalani itu juga sedekah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan juga adalah terhitung sebagai sedekah. Dari hadis ini saja kita bisa melihat, oh gitu. Jadi sedekah itu banyak aspeknya. Ya, insya Allah nanti diperdalam sama Ustadz Arif ya. Dari Musa, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, setiap muslim wajib bersedekah. Abu Musa bertanya, bagaimana jika ia tidak mampu? Rasulullah SAW menjawab, ia bekerja dengan kedua tangannya, lalu mendatangkan manfaat bagi dirinya, maka berarti ia telah bersedekah. Bagaimana jika ia tidak mampu? Rasulullah SAW menjawab, ia tolong orang lain yang membutuhkan dan dalam kesulitan atau teraniaya. Ini juga sedekah. Terus jika ia tidak mampu, Rasulullah SAW menjawab, ia ajak orang lain berbuat baik. Nah, terus jika ia tidak mampu juga, dahsyat ya hadis ini ya. Sampai titik nazir terendah, orang diajak untuk sedekah. Kata Rasulullah SAW apa? Ia tahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan jahat kepada orang lain. Maka itu adalah sedekah baginya. Allahu Akbar. Nikmat benar ya hidup dengan Islam itu ya. Nikmat benar kalau kita kemudian tahu, kita mau, dan kemudian Allah mampukan. Maka nggak ada alasan. Ya, nggak ada alasan apapun bahwa kita tidak bisa bersedekah. Ayo. Sudah begitu rendahnya amalan ya paling sedikit gitu ya. Sampai kalau nggak mampu gimana? Kalau nggak mampu gimana? Kalau nggak mampu gimana? Terus kita nanya lagi. Terus kalau kita nggak mampu lagi mencegah perbuatan jahat pada orang lain, ya sudah nggak bisa jawab ya. Berarti kita harus direparasi itu, diservis dulu ya pribadi kitanya. Saya baca hadis ini, iya ya, Masya Allah. Kalau kita kemudian tidak termotivasi, bahasanya benar-benar ya, di hati kita ini ya Allah banyak banget karatnya gitu ya. Mohon maaf ya kalau yang tersinggung.
Tapi sejatinya kalau tersinggung bagus itu dapat hidayah Allah. Iya, kita lanjut lagi ya. Nah, tanya tuh, mengapa saya belum mau dan memampukan diri untuk bersedekah? Ya, kalimat mengapa ini bagus ya. Menurut ahli manajemen ya, yang sekarang sedang tren gitu ya, Simon Sinek ya. Kalau hidup kita ingin terus bisa bertahan, bahkan kalau kita mengelola sesuatu ingin terus bertahan ya, kita punya daya tahan bagus termasuk dalam bersedekah. Tanya, mengapa saya belum mau, mengapa saya belum memampukan diri untuk bersedekah? Nggak usah dijawab ya di sini mah. Ini silakan nanti jawab masing-masing ya. Mengapa saya belum mampu dan memampukan diri untuk bersedekah? Ini ada film pendek bagus ya. Mudah-mudahan jadi motivasi ya. Saya dapat dari salah satu pengurus di Masjid Al-Ukhuwah. Ya, mungkin sebagian sudah pernah lihat, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Tapi nggak ada salahnya lah ya kita tayangkan. Kita simak baik-baik ya. Nanti sambil menyimak, silakan tulis di buku masing-masing. Apa pelajaran buat saya gitu. Kisah seorang Bahlul ya, yang dianggap gila. Jadi menasehati Khalifah Harun ar-Rasyid. Bahlul ini kesehariannya kerjanya di makam ya. Kita lihat videonya ya. Baik. Bismillah, mudah-mudahan Allah kasih ilmu buat kita. يا هارون يا هارون يا مفتون متى تعقل؟ أنا المجنون ومن؟ بل أنا العاقل يا هارون. وكيف يكون عقلك هذا؟ لأني علمت أن قصرك زائل وأن هذا باق فعمرت هذا. أما أنت فقد عمرت قصرك وخربت قبرك، فتكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب مع أنك تعلم أنك إليه صائر لا محالة. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ ألا يدعو هذا إلى الجنون يا هارون؟ والله إنك لصادق. زدني. حسبك كتاب الله فالزمه، ففيه الخبر وفيه العبر. ألك حاجة فأقضيها لك؟ نعم، 3 حاجات إن قضيتها شكرتك. فاطلب إذن. أن تزيد في عمري. لا أستطيع. أن تحميني من ملك الموت. لا أقدر. أن تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. لا أقوى. فاعلم إذن بأنك مملوك ولست بملك، ولا حاجة لي في المماليك. Ya, tersinggungkah kita? Ya, Masya Allah ya. Maka ini sebagai penguat kisah tadi di film tadi bisa jadi menasehati kita ya. Saya mengambil satu pelajaran dari film barusan. Mungkinkah kita belum mau dan memampukan diri untuk bersedekah karena saya raja, bukan hamba? Maka terserah saya hidup saya dengan gaya hidup saya. Harta yang saya miliki itu milik saya. Itu kan berarti dirinya raja. Tapi kalau diri kita hamba, ya Allah, ini rizki darimu ya Allah. Aku ini hambamu ya Allah. Aku akan nurut padamu ya Allah. Aku akan taat padamu ya Allah. Bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan panduan buat kita dengan rizki yang Allah kasih pada kita, apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kita seorang hamba, insya Allah kita akan mengikutinya. Pastinya kan begitu ya.
Tapi kalau kita seorang raja, kita menganggap bahwa itu adalah milik kita, bahwa menganggap kita khawatir hilang jabatan, hilang kedudukan, hilang posisi, karena kita raja. Tadi kan yang dinasihatin begitu. Merinding juga saya lihat film ini ya. Benar kata sahabat saya di Al-Ukhuwah, Masjid Al-Ukhuwah. Mereka bilang ini dalam banget isinya katanya. Maka saya tampilkan pada kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kita tersinggung ya. Berarti mudah-mudahan tersinggungnya kita dapat hidayah Allah. Amin ya, insyaallah. Baik. Nah, saya sampai pada kiat-kiat praktis bersedekah. Bagaimana menjadi pribadi ahli sedekah? Ada 3 hal. Bahwa manfaat dari sedekah itu begitu banyak. Tulisannya juga banyak. Itu berarti menandakan memang banyak banget. Ya. Dan ternyata banyak cara kita bersedekah kalau melihat dari hadis-hadis tadi, iya kan? Artinya nggak ada alasan kita kemudian saya tidak bisa bersedekah. Artinya sebenarnya jawaban pertanyaan di awal tadi, posisi saya ada di mana? Sebenarnya saya sudah pada posisi mampu bersedekah. Kenapa? Jawabannya masih sebagian besar mau. Karena gambaran sedekah hanya dengan harta. Padahal sedekah begitu banyak yang bisa kita lakukan. Ada orang yang kemudian belum mampu bersedekah. Faktornya apa? Boleh jadi ya lupa bahwa sebenarnya Allah hanya nitip jiwa kita, nitip tubuh kita, nitip harta yang kita miliki. Ini semua di dunia ini kan titipan Allah. Ya. Kalau kemudian kita nggak sadar, ya mindset kita, cara pandang kita bahwa Allah hanya nitip kok. Jadi kita nggak bisa mampu bersedekah. Kalau sudah nggak mau bersedekah, ya rezeki kita pas-pasan, pas butuh tidak ada. Dan terakhir umur, uang untuk umat. Jadi diri kita, harta kita untuk umat. Nah ini penting ya. Bahasa di sini, tadi kan banyaknya 80% mau tuh. Kalau disingkatkan, manfaat banyak, Allah hanya nitip, umur, uang untuk umat itu kan mau. Memang poin mau itu menjadi jalan untuk datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa bersedekah. Dari pengalaman-pengalaman yang kemudian bisa kita lakukan sejatinya, inilah yang kemudian kiat praktis bisa supaya kita bisa bersedekah. Apalagi tadi kita sudah sangat paham bahwa sedekah itu bisa apa saja, ya Masya Allah. Maka inilah yang kemudian insya Allah bisa menjadikan kita pribadi ahli sedekah. Mudah-mudahan Ta'lim Ramadan bersama IKA di Jawa Barat ini mampu memberikan motivasi, memperbaiki, dan mari kita berbuat untuk kini dan juga nanti. Tadi saya cukup sekian, ya. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan. Semua